Katolik sejati, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Keluarga pada hari ini. Renungan kita hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus dengan tegas mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebab Tuhanlah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging, maka tidak ada hak siapapun untuk menceraikan yang telah dipersatukan oleh Allah. Jika ada yang mau bercerai, itu artinya mereka menentang keputusan Allah atas hidup mereka. Ikatan perkawinan yang dibuat oleh Tuhan tidak hanya sebatas pada satu daging, tetapi yang dimaksud adalah kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Maka kesatuan dalam perkawinan itu pada hakikatnya satu dalam iman, satu dalam kasih, kesetiaan, pergumulan, dan sukacita. Maka kita tidak dapat memandang ikatan pernikahan atau perkawinan itu hanya sebatas pada ikatan daging saja. Nah, dalam Injil Markus hari ini, Yesus meminta dan menegaskan kepada semua pasangan suami istri untuk hidup setia dalam kesatuan selamanya sampai mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah sekian lama waktu berlalu, patutlah keluarga-keluarga pasangan suami istri merenungkan kembali. Hal-hal apakah yang telah terjadi di tengah-tengah perkawinan Bapak dan Ibu sekalian? Tantangan, sukacita, kegembiraan apa yang dialami selama ini dalam hidup berkeluarga? Pastilah banyak tantangan dan salib yang sudah dilalui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Namun sejauh manakah kesetiaan sebagai suami atau istri
dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya masalah perceraian itu sudah sejak lama ada. Namun yang mungkin membedakannya dengan saat ini adalah penyebab perceraian pada zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Nah, mungkin sekarang perceraian itu bisa terjadi karena masalah ekonomi dalam keluarga, masalah keturunan, tidak sehati sepikiran. Nah, ini bisa mengakibatkan perceraian antara suami dan istri. Tetapi apapun alasan yang mungkin dapat dikemukakan, tetapi Allah sendiri tidak membenarkan perceraian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa bisa muncul perceraian? Satu hal mendasar yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian adalah karena motivasi seseorang atau pasangan yang hendak menikah itu sebenarnya apa? Si A menikah dengan si B karena alasan apa? Apa tujuannya membentuk sebuah keluarga? Apakah hanya sebatas untuk mendapatkan keturunan? Saya pikir tidak. Bapak dan Ibu membentuk sebuah keluarga karena ingin memperoleh kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hendaknya setiap pasangan menyadari bahwa perkawinan itu adalah untuk memenuhi kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi atau manusia. Kasih kepada pasangan hidup terjalin karena kasih kita kepada Allah. Selanjutnya, dalam Injil Markus juga dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang anak-anak. Dia mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Berbicara tentang pernikahan atau perkawinan, maka tentulah juga berbicara tentang anak sebagai buah dari pernikahan dan perkawinan itu sendiri. Kekudusan pernikahan itu sendiri akan secara otomatis pastilah juga akan tersalur kepada anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat situasi keluarga kita masing-masing. Bagaimana Bapak dan Ibu mendidik, mendampingi, mengajari anak-anak kita di rumah? Apakah kita sudah mendidik mereka dengan kasih? Apakah kita sungguh-sungguh mendidik mereka karena kita mau mereka menjadi orang-orang yang beriman teguh kepada Tuhan? Ini menjadi tugas kita bersama, tugas keluarga dan tugas gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga keluarga-keluarga kita diliputi oleh kasih dari Allah sendiri, sehingga hari demi hari kita dapat menciptakan suasana yang nyaman dan damai di tengah-tengah keluarga. Dan tentunya dengan demikian Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri setia sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama dengan Bunda Maria kita mendoakan keluarga kita masing-masing. Kita ingat mereka satu persatu. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan, dan bersama dengan Bunda Maria kita belajar kesetiaan dan teladan hidup, sikap rendah hati dari Bunda Maria untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama mendoakan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.